Terus minuman-minumannya itu banyak macam. Tapi ya saya minumnya sedikit-sedikit. Pokoknya masih panjang yang mau dicoba. Sabar ya. Nanti kan lihat satu-satu. Ya, jalan dulu. Teman-teman semua, kita sekarang ada di Commercial Street, kota Emporia, negara bagian Kansas. Di belakang saya ini Granada Theater. Kalau yang suka nonton YouTube, lihat video-video Dirty Kanza dulu, sekarang namanya Unbound Gravel, pasti familiar dengan bangunan ini karena startnya di sini saat lomba. Ini Commercial Street, ini jalan utama di sini, semua toko-toko utama di sini, dan kebetulan pusat keramaiannya Unbound Gravel ada di sini semua. Ada pamerannya di dekat sini, startnya nanti di sini, semua kafe, restorannya di sini. Jadi kita akan jalan-jalan ke All Things Gravel Expo, jadi ke pameran sepeda gravel di acara ini yang secara jumlah mungkin nggak terlalu spektakuler atau besar karena mungkin juga habis pandemi, tapi ini tetap merupakan pameran gravel terbesar mungkin di dunia. Paling tidak di Amerika, minimal yang paling menarik karena barang-barang paling aneh munculnya di sini dulu. Karena ini pusatnya gravel dunia. Ya saya nggak sendirian, pasti ada Om Ray di sebelah sini. Ya Om Ray sudah pakai helm, baru beli seminggu yang lalu. Oh, giveaway. Oh, giveaway buat orang. Giveaway dari trek. Oh, giveaway dari trek katanya. Ya, dan ada Om John Bumiharjo yang sudah melindungi kepalanya dengan topi karena panas matahari. Suhunya hanya 29, anginnya sejuk, tapi mataharinya sangat menyengat. Jadi selamat datang di Emporia. Kita akan jalan-jalan ke Gravel Expo dan kita akan menemui orang-orang dan ngobrol sama tokoh-tokohnya. They all thought that the last 1, 2. Oke, Thank you. Barusan foto dengan perwakilan tim World Tour Trek Segafredo. Yang satu tadi Quinn Simmons, itu juara dunia U18 yang sekarang membalap profesional. Yang satunya lagi adalah Kil Rainen, sebenarnya sprinter tapi dia sudah 2-3 tahun ini ikut Unbound Gravel. Jadi asiknya event ini adalah pembalap profesional dan amatir bisa berkumpul bersama. saya pendengar di sini kan Gravel Expo di Emporia. Tiap tahun biasa dihadiahkan di sini, kecuali tahun lalu karena pandemi. Di sini yang di depan ini ada scratch, ada macam-macam, ada stand untuk biasanya yang cubles, untuk cairannya cubles supaya nggak gembos itu. Terus merek-merek lain, ada jersey lokal, ada Allied yang sepedanya juara tahun 2019 yang dengan spesial chainstay-nya naik di atas itu. Tapi makin ke sana dan ke kanan lagi itu masih ada beberapa yang lain. Jadi nggak cuma yang kelihatan di sini, ini agak besar. Jadi lurus dari kanan ada 3 shop lagi. Nanti kita lihat satu-satu ya. Ya pendengar, ada gambaran gimana meriahnya gravel di sini. Tapi jangan kaget, barang-barang di sini tidak umum. Jadi tidak terdapat di toko karena kebanyakan yang di sini spesifik gravel. Jadi roda, sepeda, frame, helm itu khusus buat gravel. Jadi bukan road bike yang seperti biasanya. Nah, tapi kita nikmati aja biar makin paham dan ngerti gravel itu gimana. Saya juga baru belajar kok. Jalan-jalan dulu. Scratch Lab. Karena di sini booth kita bisa nyobain minumannya, nyobain siapa tahu cocok untuk perut kita, cocok untuk acara besok. Jadi banyak perusahaan nutrisi di sini. Ini Scratch Lab salah satunya. Ini ketan lemonade yang dibungkus. Kita di standnya Scratch Lab, ini salah satu nutrisi paling terkenal di Amerika. Kita akan bicara sama Dr. Alan Lim. Dia salah satu pionir nutrisi sepeda.
Azril, we met in 2013, so it was a really long time ago. 2000. We meet at Interbike In Aspen, in Aspen. with Team Sky, with Rafa, with Oh yeah, that's right. with Ben. That's right. So Holy shit, that was a while ago. Were you guys staying at the Little Nell? what's that? Where were you guys staying in Aspen? That house that you cook with Biju and Ben. Oh yeah. So you right by the cook river there. That Yes. was such a beautiful home. Yeah. Holy shit, that was awesome. That was a long time ago. That was a long time ago. So, Dr. Alan Lim ini sangat terkenal di kalangan sepeda karena dia yang pendirinya Scratch Lab. Scratch Lab ini salah satu yang paling top kalau di Amerika dan di dunia mungkin sekarang. Pertama kali ketemu dia tahun 2013, waktu itu goes sama Rafa dan Team Sky. Alan ini yang masak buat kita dulu, jadi it's been a long time. And I remember at the time you just started Scratch Lab basically. Yeah, we started in 2012, so we were 1 year in. 1 year in, right? Yeah. And now 2021. Yeah. How much bigger is Scratch Lab? A lot bigger. Yeah. I mean, you know, our first year in business, we did like $100,000, and now we're in the tens of millions. So yeah. it's a big difference. Congratulations. Yeah, we had like 3 employees, and now we have. Well, we started with just 3 of us, like trying to figure it out. And we're close to 40 employees now, full time. And last year, we were selected by Outside Magazine as one of the top 50 places to work in America. Oh, nice. So that's a big honor because it's not just about business for business sake. It's about business for community, for taking care of the people who work for you, and for building a sustainable life, right? Yeah. How did you get into cycling in the beginning? Because you were helping a lot of pro cyclists. Yeah, I got into cycling like most of us get into cycling. I loved riding bicycles as a kid. Yeah. And as a child, it was my way of finding freedom. I started racing bicycles as a kid. Eventually, I got my PhD in exercise physiology, and that led me to work on the Pro Cycling Tour. I spent about a decade working as a coach and sports scientist on the Pro Cycling Tour, helping athletes, at big events like the Tour de France and prepare for those type of events. And then from there, all of these products and ideas were developed on the Pro Tour. Realized that there was something that a lot of athletes needed to help them become better, and we started Scratch in 2012, and the rest is history. Yeah, and I'm actually looking for. I remember you were making us rice cakes. Yeah, savory and sweet. The sushi rice cakes. Yeah. And then I got your book, and then we tried to make it. That's right. But I haven't found one yet, so will you have it this weekend? Though? Well, yeah, we're going to be making them all tonight. We'll make a few hundred, and we're going to be using it to support the racers that we sponsor, etc. So I'll be here tomorrow morning handing out rice cakes to those people. If you need a few, let us know so we can. But we're not selling them. We're just making them to help those people we care about. Okay, one more thing. Which one is your favorite? Right now, it's the crispy rice cake. This is a new product that came out a month ago. And for me, it's the product that, besides our sports drink, that I use the most for myself when I'm out training and riding. It just tastes great, and it does a great job of bringing up my blood sugar when I'm active. It's probably not a good idea when you're not active and just sitting around. But when you're physically active and you're working really hard, it's a great fuel source. All right. Thank you so much. You're very welcome. Thank you for finding me 9 years later. 9 years later. 9 years later. Alright, thank you so much. You're welcome. Stikernya gratis, kalau mau stiker gratis, nyoba gratis, cemilan gratis. Ombre itu banyak yang. Tadi ngambil kuenya yang antara kacang, strawberry campur jadi satu, terus minumannya itu banyak macam. Tapi ya saya minumnya sedikit-sedikit. Pokoknya masih panjang yang mau dicoba. Sabar ya. Nanti kan lihat satu-satu. Ya, jalan dulu. Sepeda baru dari Alight. Ini tuh. Made in here. Jadi kalau dibalik geometrinya langsung berubah. Lihat ya. Walaupun di Amerika yang buat tetap mati. Ya, tuh. Made in here. Tetap mati. Orang Bali berarti.
Ini Allied ini merek Amerika yang berusaha menjadi paling asli Amerika karena dibuat di Arkansas. Kita sempat ke Bentonville, nanti di episode lain ada cerita kita di Bentonville. Asalnya dari situ. Di Unbound Gravel ini Allied nge-launching sepeda baru. Kebetulan mereka juara tahun 2019 naik sepeda gravel, tapi mereka untuk tahun ini punya sepeda baru yang bisa jadi road, bisa jadi gravel. Ini yang di depan saya ini, namanya Echo tulisannya Echo. Jadi kenapa bisa jadi road, bisa jadi gravel? Kalau kita lihat di bagian belakang bawah sini, saya lihat ya, ini bisa dipindah posisinya ke belakang dan ke depan. Begitu juga di forknya, ini bisa dipindah di atas atau di bawah. Kalau dua posisi ini diubah, karakter dan geometrinya jadi berubah. Jadi bisa jadi sepeda road yang ban maksimalnya 30 mm, atau dibalik langsung jadi sepeda gravel yang ukuran ban maksimalnya 40 mm. Jadi sebenarnya sepeda gravel itu bisa buat road, tapi kalau pengen jadi benar-benar geometrinya berubah, ini sepeda salah satu yang menawarkan opsi itu. Cukup inovatif. Yang lainnya masih normal semua. Stepnya mungkin memang kabelnya tidak kelihatan, tapi sebenarnya itu hanya disembunyikan di atas. Jadi tutupnya ini bisa dilepas, kabel-kabelnya lewat sini, jadi lebih sederhana. Seat pushnya normal 27,2 mm, jadi nggak aneh-aneh bentuknya. Ciri khasnya Allied ada di tekuan di sini. Lainnya sekilas normal, tapi ini sepeda bisa jadi sepeda gravel, bisa jadi sepeda road, bukan hanya dengan mengganti ban, tapi dengan mengganti dua bagian di roda, di sekitar roda. Sumbu itu ya, hanya dengan mengganti bagian belakang dan bagian bawah fork itu aja, hanya diputar saja, geometrinya berubah dan karakternya berubah. Kelihatannya simpel, tapi sinawe pasti panjang. Itu ada lagi yang warna hijau biru ya, hijau laut, Biru daun. Welcome. Anyway, very nice to meet you. You too. Thanks so much. Take care. All right. Good luck. Wolf Tooth Components ini dia bikin pernak-pernik, aksesori dan tool, tapi inovatif banget. Kita suka banget barang-barangnya. Kemarin Om Rey dan saya dan Om John Bungarjo ngambil beli beberapa. Nggak masuk akal. Iya, karena barang kecil-kecil tapi inovatif semua. Kita kasih contohnya. Misalnya seperti ini. Biasanya kalau kita bilang multi tool kan kotak lalu dilipat-lipat, ini enggak, sangat kecil. Jadi made in USA. Semua toolnya ada di dalam sini, jadi tinggal ditaruh di sini. Jadi sangat kecil, bawanya sangat gampang. Nanti masuk seperti ini. Bisa dimasukkan ke dalam handlebar. Jadi kalau males dan takut lupa, bisa dimasukkan seperti ini. Jadi nggak perlu dikeluarkan, ya tetap masuk seperti gini terus, nggak masalah. Jadi ada insertnya, semuanya komplit dibuat. Semua tool ada di sini, bisa dua, cuman yang dibolongi satu untuk handlebar ini untuk memperlihatkan bagaimana penempatannya. Komplitnya, kitnya seperti ini. Jadi ada toolnya, ada untuk nempel ban tubeless, karena di gravel kan banyak pakai ban tubeless. Jadi ini alat untuk ban tubeless. Nah ini alat yang agak nggak umum lagi. Ini juga yang kemarin kita beli. Tang. Ya bukan tang, tapi ini multi tool sama seperti tadi. Jadi kita kemarin beli ini karena satu kita bisa betulin dengan gampang, sangat tipis, tidak makan tempat, tidak berat. Kemudian kalau mau lihat isinya, ada chain link untuk membetulkan rantai, ada obeng, ada macam-macam tool di sini. Tinggal masukkan di sini, lalu tinggal Tangnya ini untuk kalau rantainya putus, biasanya kan disambung pakai ini. Nah, ini untuk buka
rantainya yang rusak sama untuk masang lagi pakai tang seperti ini. Biasanya kalau kita di workstation ada tang khusus untuk masang, ada tang khusus untuk buka, tapi ini jadi satu, bisa dibawa-bawa, kecil lagi. Dan inovatifnya seperti tadi itu, ada ujung-ujung kepala untuk hex key, ada untuk screwdriver, ada plus screwdriver. Nah ini pakai magnet, jadi sulit mau jatuh terus langsung ditutup. Sangat praktis. Tapi harus dikembalikan karena minjem. Ya, siang ini hari Jumat, jadi sehari sebelum event utama memang ada event-event tambahan untuk junior, untuk kelas yang 25 mile, 50 mile, biasanya banyak orang tua atau yang tidak punya kemampuan atau kekuatan untuk ikut event yang utama tapi ingin merasakan atmosfer dan suasananya, diberi kesempatan juga. Jadi asiknya event gravel adalah tidak bisa sombong-sombongan di sini. Di sini adalah semua adalah bersama. Semua adalah bersama, semua dapat kesempatan yang sama. Tidak peduli bentuk badannya seperti apa, tidak peduli usianya seberapa, semua boleh ikut. Itu asiknya event ini yang saya tangkap. Contohnya gini, kemarin kan ikut grup ride ya maaf, yang bawa kita tuh perempuan dengan badan mungkin 3 kali saya, tapi voice-nya lumayan banter maksudnya. Jadi dia bilang kita harus menghargai bentuk badan apapun dan harus menyapa teman di kiri kanan ketika ride itu. Jadi icebreaker, jadi suasananya cair, nggak kaku, nggak diem-dieman. Ini bukan balapan serius waktu ride kemarin, balapannya kan besok. Jadi dia men-encourage kita supaya mau menyapa dan bercakap-cakap sama teman-teman yang sesama goes itu. Kita lanjut lagi. Ini adalah banyak gratis-gratisan. Kan suka kalau pameran suka barang-barang gratis. Kadang ada yang ngasih bandana, ada yang ngasih gantungan kunci, banyak stiker. Jadi kalau yang suka koleksi stiker-stiker merek-merek sepeda di sini banyak. Ini salah satu sebuah perusahaan stiker ya. Dia bagi-bagi stiker di sini. Om Bro bisa menunjukkan. All of them are us. Yeah. I guess your thing is on. Yeah, everything is on the back of Tiap hari sepedaan, every day is like this. Yeah. Ya. Well, Nah, kalau ini karena mungkin yang buat ini habis disalip e-bike dan keki, mungkin jadi stiker seperti ini. Nggak suka e-bike. Ya. Yang diantara kaki itu sepeda maksudnya ya, jadi gambarnya sepeda jelas ya. Oh, nice. Kalau Anda bayangkan yang lain, tolong fokus sama gambarnya bukan sama kata-katanya. Yeah, well, look me up on Nomad. Jadi senyum itu kalau ada Oh, right on. Yeah, get something sepedanya. cool. Go to Nomad. Dan ini dibagi Nomad free. Bike Ride. Okay. Are you Kemarin racing sudah one? ngambil, jadi nggak ngambil lagi. Broke a hoof. All right. Yeah, absolutely. Enjoy the band. Thank you. I'm I excited. love your t-shirt. Oh, thanks. All right. Tell me about this. What are you? Who's racing? All three of us. Okay. So he's gonna film Okay. me filming you. Okay. So I want your name, where you're from, how old are you, and which race are you doing? This is not gonna say the age. This doesn't matter. My name is Johnny Ray from Indonesia. My age is 25. What race? 100 miles. Good luck. I'm Azrul Ananda, also from Indonesia. My age is not far from him. I'm racing the 200. Good job. Good luck. Get in here. What's your name? I'm John Bumiarjo from Indonesia and I'm racing 200 miles. My age is 41. Good job. Good luck, brother. Thank you. All right. He's a smart guy. These guys, I don't know. I'm not sure. Ini orang di sini di Amerika yang bilang loh ya, kalau yang ini. Did you get stickers? Jadi Yes, yes. Take them back to Indonesia. Thank you so much. thank you. Good luck. Good luck. I'm going to see you out there. I'll be at the starting line. Good luck, guys. Peace.
Jadi teman-teman, kita sekarang ada di standnya Head Cycling. Mungkin yang familiar sama sepeda lama, Head itu memproduksi dulu komponen sama banyak wheelset. Saya termasuk penggemar wheelsetnya Head. Dulu didirikan oleh orang namanya Steve Head, sangat inovatif dalam hal aerodinamika. Sebelum Zip, NV dan lain-lain itu Head sebenarnya sudah duluan. Dan sekarang perusahaan ini diteruskan oleh keluarganya. Di sebelah saya ini anaknya namanya Andrew Head. So thank you for seeing us. So can you explain more about what's going on with Head now and what new stuff do you have that you can show? Yeah, for sure, absolutely. And I look at what you and your team are doing, and it's such an inspiration to watch for me. So thanks, and keep up the pursuit. It's like so fun. So we're here in Emporia, and we have the Emporia wheel set. We brought it home. We're expanding into gravel, but our company, we have continued to innovate across like many channels of the sport. So in fat bike, road, triathlon, gravel, and these are the next iteration, combining our patented technology across the Emporia line, and they are just an incredible ride. So we're excited to present them here. We're actually presenting them to the mayor of the town on Tuesday. So it's just awesome to be here and see such a great team. Thank you. So the wheel is called Emporia. Emporia. Jadi wheel set ini dikasih nama Emporia, dan Head ini biasanya nama pelek-peleknya itu dipakai nama tempat yang membuat cycling terkenal. So you mentioned that your company always use the name of a town or a place where cycling is very important, right? Yes, absolutely. So now this is called Emporia. Emporia, we name after what inspires us, and we kind of just pay respect to the town, the city that just really inspires the cyclists and the culture, and we bring this into them saying, hey, we're here for you, we're here for what you're about, and we love to show our respect to that. Can you explain in detail what's Emporia is? It's chrome. Yeah, we have a silver edition as well as a couple gravel editions as well. The silver was just our throwback just to the history of the gravel wheel. And then when Steve Head, our founder, got away. Yeah, my father changed and got a little bit away from that time trial and just went back to his grassroots. He went out to the farmland, and he was almost in tears because of the beauty of the land. And that's where we came out with the Emporia line. So just to pay our respects to the land. And the Emporia series, we're rocking. We've got 5 Paul hubs on here. This is our lightest edition, the silver, as well as the carbon, which is made in Minnesota. Ya, Om Ray, saya, Om John Bumiarjo, kita sama-sama kemarin tanya sisa berapa di sini karena kita sama-sama pengen bawa pulang ini. Iya, Om Ray. Giveaway. Om Ray mau beli buat giveaway. I said he's gonna buy for giveaway to the audience. No, just kidding. Just kidding. Yeah, call me. We'll make it happen. Yeah. We actually, like, the rumors were basically like rim brake is slowing down, but we're actually seeing an increase in it. I noticed especially that. during the pandemic. We saw like people, they couldn't get parts and they already had bikes, and they were like, I'm just going to upgrade the wheels and make the best of what I can. In our company as well, we're making the disc brake, but the demand of the rim is still so high. So high, ya. Jadi dia cerita kan sekarang ini banyak yang bilang disc brake ini makin dominan, katanya rim brake makin hilang, tapi dia bilang permintaan rim brake juga naik terus ini. Jadi saya juga bilang sama di Wednesday, kita pikir disc brake akan ngambil alih, tapi ternyata nggak, permintaan untuk rim brake juga masih tinggi. Jadi ya kita masih perdebatan rim brake dan disc brake ini masih akan berlangsung panjang. I'm usually using, because in Indonesia the way the road is so bumpy and everything, so we don't like the carbon wheel. Okay. Well, especially in where we live, it's just everybody's on alloy rims, just because it's simpler rims. Yeah. I mean and have Belgium's like the choice. Yeah. But that's the reason why we bumped out the internal width, though, is you know, to get natural suspension out of the way tires are designed, you really need to open up that tire profile and allow the tires to really provide that suspension. So that's a big reason why all of our wheels are at least 25 millimeters in internal width right now. Yeah.
At least the smallest one is 25. Yeah, so our carbon is actually 26 millimeters internal. So can I put like 28 on this? What we recommend is 32 millimeters. Okay, cool. And then you can run up to 55 millimeters. Okay. We have some folks that have rolled 2.1 and have been totally fine, but we say 32 to 55. Okay, that's kind of our sweet spot. Yeah. Personally, I love rolling 32, 35 on our aluminum wheels. But if we put like a 30 on it, will it still be okay? Or it's be okay? Option. Aneh kan kalau warna silver ya tuh, Grum. Pengen pasang ini There di is sepeda. no 28 and 30. Sponsor utama Unbound Gravel ini adalah Garmin. Mungkin nggak banyak yang tahu ya, Garmin ini perusahaan Kansas. Kantor pusatnya ada di kota namanya Topeka, tulisannya Topeka. Itu hanya 1 jam ke utara dari Emporia. Jadi wajar kalau Garmin menjadi sponsor utama Dirtikanza atau Unbound Gravel. Nggak banyak yang tahu kalau ternyata Garmin berasal dari tempat saya pergi SMA. Nah, kita lihat ada apa aja di sini. Ya, yang pasti ada GPS, semua ada. Garmin akuisisi tag, jadi Star Trainer dan komponen merek tag itu di bawah bendera Garmin. Yang saya paling tertarik mungkin tahun ini, karena saya dari sejak awal memang pakai GPS-nya Garmin, adalah pedal power meternya. Jadi baru belum lama ya, baru beberapa minggu ini Garmin nge-launching seri pedal power meter. Dulu saya pernah pakai Vector 1, saya buang, tidak enak. Saya punya Vector 3, banyak masalah. Dan sekarang mereka merilis namanya Garmin Rally. Dan kemarin ketika ngomong sama orang Garmin, mereka juga bilang, ya kita memang butuh waktu untuk bikin lebih baik. Jadi, tapi yang ini tiga model ini adalah rally dan saya sejauh ini belum ada masalah. Dan saya bahkan menggunakan ini untuk event Unbound Gravel ini. Jadi yang Garmin Rally itu unik karena dia power meternya basisnya di spindle-nya, di asnya. Jadi bodinya mau bisa apa aja bisa. Mau pakai MTB bisa, mau pakai Shimano bisa, mau pakai Lukeo style juga bisa. Jadi bisa beli 1 power meter, beli 3 pedal body. Jadi bodinya beli 3, spindle-nya 1. Jadi Anda mau dipakai MTB, mau dipakai gravel, mau dipakai Shimano, mau pakai Look, bisa semua. Dan power meternya ada di pedal, jadi kalau ganti-ganti sepeda gampang pindahnya. Dan kalau ganti sepeda dari road ke MTB, tinggal ganti bodinya, pindah pedalnya, selesai. Jadi saya pakai ini di sini, moga-moga tidak ada masalah. Kalau kemarin saya baru tanya yang merangkan tuh soal Varia RTL 515 ini. Ini radar supaya kita mengetahui ada kendaraan di belakang ketika kita sepedaan. Kan saya tanya sama dia yang jaga itu. Nah, kalau di belakang kita ada cyclist lain gimana? Kan biasanya kalau kita sepedaan itu pasti rombongan kan. Nah, dia bilang kalau Varia yang baru ini itu lain sama yang keluaran pertama yang sudah 6 tahun lalu. Radar ini cukup pintar, jadi ketika kita bersepeda dalam sebuah pack atau sebuah peloton, dia tidak menganggap peloton itu sebuah ancaman. Lain halnya ketika ada suatu objek besar seperti mobil atau truk yang dari belakang mendekat, dia akan mengenali itu akan sebagai ancaman dan memberitahu lewat modul edge atau modulnya dia kira-kira jarak kendaraan itu berapa jauh. Mungkin kalau ada tiba-tiba ada pesepeda yang kencang mendekat kepada kita, mungkin dia akan memberi isyarat ada yang mendekat, tapi ketika dia sudah kumpul sama kita, alertnya itu apa peringatannya itu hilang. Tapi radar ini sangat baik untuk memberi tahu posisi kendaraan di belakang, karena ya tahu sendiri kalau sepedaan sering-sering noleh belakang gitu kan leher capek ya, jadi dia bisa pakai alat ini untuk nggak terlalu sering lihat belakang supaya nggak tengeng gitu, biar enak sepedaannya. Oke teman-teman, kita sekarang di boothnya NV. Mungkin cyclist di Indonesia lagi happening banget pakai
Wheelset Sultan Envy katanya kayak gitu. Jadi kita sekarang ada Mr. Neil Shirley, ini dari Envy yang nanti bisa membantu menjelaskan, dan dia punya kabar tentang betapa pentingnya Indonesia buat Envy. So Neil, can you explain to our audience like how important is Indonesia to Envy right now? Oh, the market is huge. It's one of our biggest growth markets, and I haven't been there personally yet, but I've actually raced in a number of other in Thailand, in Malaysia, and such an incredible part of the world. And I think as we look at that market as a brand, like there is so much room, and we want to increase what what we're doing in the area and get more people on Envy out there. So that's very important to us. Can you mention like what rank Indonesia is in the world in terms of your market right now? I believe it's I think it's top 3, or it's been top 5 and is continuing to grow right now. Jadi Indonesia itu top 3 buat Envy, luar biasa pasarnya Indonesia. Yeah. And you have on the board, you have the new bike, but I think people already saw the new bike everywhere. Yeah, it got a lot of attention. Iya, jadi di sini dipajang, nanti kita syuting pakai video aja, ada road bike-nya Envy yang baru, yang mungkin sudah banyak tahu penggemarnya. Tapi di sini di pameran, tadi Om John Bumiarjo nemu komponen baru yang belum masuk di pasar, jadi mungkin penggemar Envy bisa nunggu itu karena mungkin nanti akan rebutan beli itu ya. So can you explain about that stem right there? Yeah. So you have keen eyes to find it, because it is not out there yet. This is our new part of our integrated system that we launched with our road bike. So where we're able to route the hoses and wires internally through the stem, so that everything is routed down through there and through the upper cap of the headset. So that everything is internal. There's a hole on the handlebar to run the hoses and hoses through. Very clean setup. So this will be coming to market here very soon. Some of our builder partners are already working with them, and they're designing their front end, their bikes specifically around this design. And when do you think it will reach the Asian market or Indonesian market? I think by middle of the summer, these will be available in all the different sizes that we make, from 80 millimeters up through 130 millimeters. Jadi ini masih belum diproduksi, baru akan beredar mungkin pertengahan musim panas, jadi kira-kira Juli Agustus ya. Jadi ini baru. Om John Bumiarjo tadi mau ini baru katanya. Is there gonna be a integrated version of this? So the integrated version is on the bikes right there, and so because those are they're limited quantity, we are selling those through select builder partners. So we're currently shipping those to builders. Like Mosaic already has some of those, so they're designing their frames around it, and this is basically the same design, just the two-piece option. So it's kind of, you can have this, which is less expensive and a little more readily available, or the dedicated one piece. Can we use this system on a different bike? So there's a lot of the FSA ACR is it the same size? Or? I believe it is. So we are Token is doing the headset for this one. So we have 2 different headsets. So Token is doing one, and Chris King is doing one. So Chris King is doing that headset for us, and then they're doing an external cut as well for some of the builders. Same diameter. Nice. So there are a lot of options, and by middle of the summer they'll pretty much all be available, so that you don't have to be getting just a new custom bike to get it. So that this will be able to be installed on not every bike out there, but a lot of the newer bikes are able to make this work. Sweet.
So he is the envy guy, like something new. Yeah, I didn't catch this. Yeah, no one else has noticed it, so it's good. All right, thank you so much. Yeah, See you guys. Take care. Thank you. Have a good trip. Thank you. Ya, di event seperti ini ada banyak sekali perusahaan-perusahaan nutrisi berebut perhatian. Yang paling besar pasti Scratch Lab, itu yang jadi standarnya semua. Tapi banyak yang mencoba menyaingi. Belakangan salah satu yang baru yang naik daun adalah Untap ini, karena dia menggunakan sirup maple basisnya. Sirup maple itu biasanya dipakai untuk sirupnya waffle atau pancake, tapi di sini dimanfaatkan untuk nutrisi sepedaan. Ini seperti waffle-nya, pakai sirupnya di tengah. cemilannya dimakan Omre. Saya nyoba minumannya, dan ini kan tidak semua orang cocok dengan rasa-rasa yang kecut dan lain-lain. Ini memberi alternatif lain. Ini manisnya manis sirup maple, dikasih ada jahe yang ini, ada lemon yang satunya, dan ini salah satu pendiri perusahaan ini adalah Ted King, mantan pembalap World Tour, dan 2 kali juara Dirty Kanza. Jadi dia memang menggunakan event ini untuk bukan hanya untuk meraih prestasi, tapi juga untuk memperkenalkan produknya. Namanya Untap. Di dunia gravel, yang sekarang banyak dibicarakan selain ban adalah suspensi. Jadi ada stem yang dirancang untuk membantu meredam kecut, seat push yang dirancang meredam kecut, tapi yang paling populer banyak dipakai di sini kita lihat adalah Lauf Cycling. Lauf ini juga bikin frame gravel, tapi juga lebih terkenal karena fork dan suspensi forknya. Ya, Lauf kedengaran seperti leaf ya, daun, lambangnya daun, karena ini sebenarnya ya per daun, dan ini seharusnya bisa meredam goncangan beberapa senti, mungkin ya menambah berat, mungkin apakah perlu seempuk itu untuk melaju cepat. Kalau balapannya 300 kilo, 500 kilo, segala bantuan untuk membantu meredam kecut sangat menolong. Jadi banyak orang memilih opsi menggunakan suspensi, dan salah satunya yang paling populer adalah Lauf ini. Jadi fork ini bisa dipasang ke frame mana aja, tapi mau beli frame dan forknya juga bisa. Jadi namanya Lauf Cycling. Di sini panas sekali, suhunya hanya 29 derajat, tapi mataharinya begitu terik. Mungkin ada baiknya juga sepeda kita ditaruh di blok es seperti ini. Mungkin pembalapnya yang harus diginiin. Mungkin Omre yang harus dibungkus pakai es seperti ini, supaya bisa finish masih dingin. Ini kenapa? Karena panas. Dia menawarkan Omre mau dibekukan. Siapa tahu bisa jadi Kapten Amerika panjang umur ya. Tak kira cuma Hansul yang dibekukan. Es bener. Es bener. Mendengar, ini kawasan makan dan ngebir orang-orang di sini. Jadi ada istilahnya truck food itu ya, yang hijau itu, yang hitam, dan tenda-tenda ini ada yang menyajikan, bisa pesan makanan di situ terus dimakan di tempat ini. Jadi penjaga toko dan yang lain itu atau pengunjung bisa menikmati hidangan di sini. Toiletnya bagaimana? Tersedia. Jadi di lorong ini belok kanan terjajar toilet portable yang sangat bersih. Jadi jangan khawatir kalau kekurangan, karena di sini toiletnya minim ada 15. Seingat saya. Oh, di sebelah sana tuh, dari sepeda itu ke kiri. Ya itu tadi yang di belakang saya ini WC atau toilet portable-nya.
sebanyak itu, ada wastafelnya. Jadi jangan khawatir kalau kebelet, di sini disiapkan. Jadi tembok-tembok bersih, jangan ditembok karena sudah disediakan tempat yang benar. Teman-teman, kita sekarang ada di standnya Calvi Design. Ini kebetulan punya hubungan baik dengan kami. Saya pernah ke pabriknya Calvi di California hampir 10 tahun yang lalu. Kemudian beberapa tahun yang lalu Craig Calvi, pendirinya itu pernah datang ke Indonesia, ke Surabaya untuk bicara dengan komunitas-komunitas sepeda. Jadi kita masih sering berhubungan baik. Kita punya beberapa sepeda dan Calvi ini sebenarnya sangat terkenal karena Calvi itu termasuk pionir sepeda karbon. Jadi dulu zaman sepeda masih aluminium dan lain-lain, di Tour de France ada sepeda karbon, itu yang bikin adalah Craig Calvi. Waktu itu yang pakai Greg LeMond. Jadi pembuat sepeda full karbon pertama di dunia adalah Calvi. Nah, selama bertahun-tahun mereka itu dikenal inovatif, suka bikin barang-barang yang sepeda-sepeda yang tidak lazim, misalnya road bike pakai suspensi sebelum suspensi itu dibutuhkan. Kemudian sekarang menciptakan berbagai jenis sepeda yang custom, tandem untuk balapan, tandem untuk MTB, tandem untuk gravel, mereka ada semua. Bahkan bisnis besarnya adalah memperbaiki frame. Jadi kalau Anda punya frame karbon lalu retak atau ada yang patah, bisa dikirim ke Calvi untuk di repair dan itu dapat garansi seumur hidup. Jadi perusahaan yang saya termasuk sangat suka dan orangnya juga unik. Kebetulan di Emporia ini Craig nggak datang, tapi yang datang di sini ada Mr. Patrick Alvidrez. Alvidrez, ya. Mr. Patrick Alvidrez. Dia ini general manajernya Calvi. Dia ngerjakan semua sebenarnya, gitu. So he does everything. Dan Manager that do everything. I managed to do everything. Managed to do everything. Generally. Yeah. And here we have ada dua sepeda di sini. Ini sebenarnya frame yang sama. Jadi kita pengen menampilkan ini karena ini unik. Tadi kita bicara ada sepeda road yang bisa jadi gravel. Ini sepeda MTB. Sevel, right? Yeah. Sevel. Yep. Sevel, ya. Ini sepeda MTB yang bisa jadi monster gravel. Jadi frame yang sama bisa untuk MTB dan bisa untuk gravel. Dengan fitur-fiturnya yang unik. So, Patrick, thank you for speaking with us. So, can you explain more about this bike? It's new, yeah. Yeah, this is the brainchild between me and Calvi the last 2 years now. So basically, we're trying to get into the mountain bike market, right? Yeah. But how do we do that for customers that already own Calvis? Well, we got to make it do gravelly road stuff, right? Yeah. Drop bars are mainstay, that's what we do. But it's also the idea of doing an N-1, right? So N+1 is the terms of our days, but who the hell wants to have a garage full of bikes? Don't be wrong, I like bikes, I want to have a bunch of them, but not everybody can afford that, not everybody has all the space, maybe you live in a small apartment, maybe you're living out of your van, I don't know, right? So realistic, you can start with a single frame, painted or not, right? And we have an extensive line of extra small to double extra, even triple extra large, and if you're taller than that, we can make custom sizing. So realistically, we're trying to get anybody on this bike and multiple facets. So gravel bike, right? This is our most conservative situation here, utilizing flip plates by QTS. It's a quick tune system. You can remove these two plates. Each one has a specific degree setup from 0 all the way to plus or minus 4. So relatively, you can actually do an 8-degree adjustment on this. Anywhere from a standard trail bike like I have here, set up with a -1 with a 130 mil travel fork, full-length dropper posts, short rear end, capacity for up to 2.5 cross-country tire, super wide rims, obviously is not going to matter with that, solid seat stays and chain stays, all unidirectional carbon fiber pulled through a mold that gives that nice form, solid, so you know it's going to be durable. We're offering a 10-year warranty on this. We use boom tube and top tube from our tandems, so you know it's ultra stiff. Handmade in California, so each bike has its own minute characteristics because each one of our craftsmen do it just a tiny bit differently. But tire size, capabilities are all going to be consistent. Ini cocok untuk yang di rumah, sepedanya suruh ngurangi karena punya banyak disuruh ngurangi. Nah ini sepeda untuk mengurangi jumlah sepeda tapi fungsinya tetap
banyak. Jadi bisa jadi monster gravel, bisa jadi MTB, dikuruskan lagi bannya jadi ban road, nanti bisa buat road bike. Jadi bisa banyak fungsinya. Tapi jadi frame ini mau meluaskan macam dan fungsi pemakaian dengan satu frame. Jadi BB-nya pakai BB eccentric yang bisa geser-geser sedikit. Jadi kalau mau pakai belt drive bisa pakai frame ini untuk ngatur belt drive-nya supaya tension dari belt drive-nya itu bisa bagus pakai ini. Terus tadi kan sudah diterangkan head tube-nya ini bisa di setel angle-nya. Jadi mau jadi seperti MTB dengan fork atau dengan fork yang rigid seperti road bike buat gravel gini bisa terjadi dan bisa terwujud dengan frame ini. Nanti saya coba ini. Sudah waktunya nyoba. Can he try? Oh please, Yeah. yeah, take them both out. Yeah, don't worry. Try to break it. Yeah, 10-year warranty. Yeah. On the bike, not you. Sure. Cool. Rims that we spec from Asia, and we have a tandem rated wheel set, 28 spoke by 3 cross, super durable, in-house wheel builder that is exceptional. So you know that your wheel is primo in there. Yeah. You know he wants it. Oh yeah, no. You should have him talk to me. It's too late. I'll set him up. Don't worry. It's too late. Yeah. It's okay, bud. Yeah, I know. You'll slowly get it back. Yeah, I know. I have to move from here. Yeah. Thanks, guys. Awesome. Appreciate it. You know, if you like a bike, just keep going back at it. Teman-teman, itu tadi jalan-jalan kita di All Things Gravel Expo, jadi pameran sepeda gravel di Emporia yang menyertai Unbound Gravel. Mungkin tahun depan akan lebih heboh lagi karena situasi makin normal di Amerika, tidak ada yang pakai masker di sini. Yang jelas kita tidak bisa mengunjungi semuanya, menyampaikan semuanya, tapi mungkin kita sudah memberikan highlight perkembangan terbaru yang menarik mungkin dan mungkin agak relevan dengan teman-teman di Indonesia. Ombre sudah tahu mau beli apa tadi. Kita juga tergoda untuk beli beberapa hal. Ombre yang paling jelas yang akan beli sesuatu yang besar. Jadi terima kasih. Sini panas banget. Mungkin Ombre ada yang mau disampaikan pesan terakhir? Pesan saya, kalau misalnya ada kesempatan ke luar negeri dan bertepatan sama ada event atau sengaja datang ke event-event seperti ini, bisa pendengar luangkan waktu. Mungkin tidak harus di luar negeri atau dalam negeri juga bisa, karena atmosfernya itu yang berbeda. Kita akan menemukan, kalau yang di sini ya, saya baru tahu kalau teman ride saya itu kebanyakan X atau masih atau akan jadi atlet profesional. Jadi ya bodinya itu panjang-panjang gitu ya, tebel-tebel panjang-panjang gitu. Jadi sedikit yang kayak saya gitu. Ya. Mereka jelas nggak undertrain, itu yang pasti. John Bumiarjo, ada yang didapat. Kita kan sering lihat pameran kayak gini. Apa yang asik di sini? Jadi di expo ini saya lihat banyak hal-hal baru juga yang mereka baru keluarin dan munculkan di sini. Bahkan mereka ada yang beberapa bikin produk khusus yang dibikin dari nama di kota ini juga, khusus untuk gravel ini. Jadi ini sangat menarik. Bike Expo-nya juga keren ya. Saya berharap di Indonesia bisa ada Bike Expo seperti ini, karena ini susah kadang kita untuk menggambarkan, susah sekali. Kita harus datang dan lihat sendiri baru bisa mengerti. Ya, dan yang sulit lagi kan
kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang kita di Indonesia informasi itu tidak semudah itu dapat ya, karena mohon maaf kadang banyak toko sepeda pemiliknya, bahkan banyak distributor dealer sepeda di Indonesia itu juga belum tentu ngerti barang yang dia jual. Itu yang sulit. Dan kalau kita pergi ke expo seperti ini, kita ketemu sama orang yang bikin, kita ketemu sama orang yang benar-benar menjiwainya. Jadi kita dapat informasi yang benar dan mereka bisa menjelaskan dengan sederhana, dengan jelas apa yang mereka miliki. Jadi menambah wawasan kita, kan kita ini belajar seumur hidup, jadi kita harus selalu belajar. Jangan pernah terlalu mempercayakan segala hal. Jadi cara terbaik ya datang ke expo seperti ini. Tapi satu terakhir, kalau datang ke acara gini benar-benar pikirkan cuacanya. Ini panas banget di sini. Temperatur hanya 29 derajat, tapi mataharinya itu benar-benar apa ya, menyengat di kulit. Jadi pakai sunblock. Untung saya tadi lupa bawa topi, tapi ternyata saya punya topi. Ini hadiah dari Om Ujo Project Pop. Om Ujo Project Pop, sahabat saya, banyak di basket sebenarnya, bukan di sepeda, tapi ternyata dia penggemar nonton podcast di Main Sepeda. Jadi terima kasih Om Ujo. Topinya saya pakai di Kansas. Sampai ketemu di episode berikutnya. Woi, syarat lagi. Bagaimana rasanya? Goblok yang milih rute ya. Katanya goblok yang milih rute. Mojo is stamina, ambition, passion, style, talent, charm, and charisma. 7 essential herbs to support meal stamina. Herbal Mojo.